Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Yuk kita diskusi lagi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa muncul saat interview atau wawancara kerja. Nah, bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang dan salam kenal. Silahkan explore aja semua info yang ada di channelku ini. Kalau teman-teman pengen belajar, bisa belajar dari playlist yang ada. Kalau teman-teman lagi nyari info lowongan kerja, bisa cek di bagian komunitas atau community. Di sana aku berbagi secara berkala terkait info lowongan pekerjaan yang aku peroleh dari teman-temanku rekruter, khususnya yang ada di LinkedIn. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen berbagi tentang pertanyaan ini. Pernah nggak teman-teman ditanya kayak gini? Perubahan apa yang akan Anda lakukan saat Anda diterima di perusahaan ini? Pernah nggak ditanya sama HR itu? Pertanyaan ini lebih banyak ditanyakan sama HR daripada sama user. Atau mungkin pertanyaannya bentuknya yang lain. Perubahan besar apa? Dobrakan apa yang akan Anda lakukan saat Anda diterima di perusahaan ini? Bagi teman-teman yang belum pernah mendengarkan pertanyaan ini, coba bayangkan apa yang akan teman-teman sampaikan. Ada nggak di sini yang langsung berpikir, saya akan melakukan A, B, C gitu, langsung kepikiran kayak gitu, langsung inovasinya macam-macam kayak gitu. Atau bagi teman-teman yang sudah pernah menghadapi pertanyaan ini, perubahan apa yang akan Anda lakukan saat Anda diterima di perusahaan ini? Apa jawabannya? Coba tuliskan di kolom komentar. Di sini aku pengen menyampaikan sudut pandangku. Nanti kalau ada yang pengen didiskusikan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke? Gini ya teman-teman ya. Ini sudut pandangku nih. Pada saat ditanya pertanyaan ini, kita pakai analogi aja deh, teman-teman. Kalau teman-teman motornya rusak, mobilnya rusak, dibawa ke bengkel, gitu, orang bengkelnya bakal nanya-nanya dulu nggak? Kayak gitu. Ini apanya nih keluhannya? Keluhannya apa gitu? Habis kita ngasih tahu keluhannya, apa iya semua keluhan itu akan langsung dilanjutkan dengan oke, kita lepas-lepasin ini dan lain-lain? Apa dicek-cek dulu teman-teman? Atau yang lain, kalau teman-teman datang ke dokter, langsung teman-teman duduk langsung diperiksa gitu, atau akan ditanya sakitnya apa, keluhannya apa, dan lain-lain? Atau tiba-tiba teman-teman datang langsung dikasih obat, atau dicek-cek dulu pakai stetoskop dan lain-lain, pakai senter gini gitu, cek tekanan darah dan lain-lain kayak gitu. Paham nggak yang aku maksud apa teman-teman? Sehebat-hebatnya teman-teman punya ide atau inovasi apapun, punya gambaran apa yang akan dilakukan di perusahaan ini, perubahan yang akan dilakukan, teman-teman jangan lupa menjawab pertanyaan interview itu menggunakan sudut pandangnya perusahaan. Kenapa? Bagi perusahaan, sehebat-hebatnya teman-teman, pengalamannya teman-teman, pengalaman pendidikan, pengalaman kerja, teman-teman tetap masih orang luar, outsider, gitu loh. Sehebat-hebatnya teman-teman, teman-teman masih outsider. Seolah-olah tuh kalau mau ngomong nggak formal bilang kayak, ya oke lah, sehebat-hebatnya kamu kan kamu nggak tahu kerjaan di sini, budaya di sini, kesehariannya gimana, interaksinya gimana, SOP-nya, operasional gitu-gitunya gimana, gaya komunikasinya gimana, kan Anda belum tahu. Kok bisa Anda tiba-tiba langsung ngomong, saya akan melakukan perubahan ini, saya akan melakukan perubahan itu. Gimana caranya? Jadi kelihatan keren di teman-teman, tapi kelihatan nggak realistis di lawan bicara. Jadi pada saat teman-teman ditanya pertanyaan ini, perubahan apa yang akan dilakukan di perusahaan ini, harusnya teman-teman sadar, sebenarnya pertanyaan ini tuh kayak pertanyaan apa sih? Kebayang nggak? Pertanyaan ini kayak pertanyaan apa yang akan Anda lakukan misalkan setahun ke depan, apa yang akan Anda lakukan 6 bulan ke depan, kayak gitu. Ini tuh pertanyaan variasi dari situ teman-teman. Jadi bukan kayak, oh ditanya soal perubahan, oke, aku harus ngebayangin dari apa jadi apa, awalnya begini jadi begini. Enggak teman-teman, jangan kepancing ke arah ke situ ya. Hati-hati loh kejebak dari pertanyaan ini. Karena balik lagi, teman-teman sehebat apapun outsider, belum tahu apa-apa, kelihatan nggak realistis kalau didengar oleh lawan bicara. Saranku, sampaikan dulu bahwa yang akan teman-teman lakukan bukan perubahan-perubahan apa, tapi teman-teman bisa bagi jadi beberapa step. Misalkan, yang ingin saya lakukan yang pertama adalah saya ingin beradaptasi dengan lingkungan yang ada.
Walaupun saya sudah pernah bekerja menjadi ini di posisi yang selama sekian tahun di perusahaan sebelumnya, pasti akan ada hal yang berbeda di prakteknya pada saat saya bekerja di perusahaan ini. Jadi di awal-awal saya bergabung di perusahaan ini, saya ingin melakukan adaptasi. Saya ingin memahami bagaimana pola kerja harian yang harus saya lakukan di sini. Saya akan sharing dengan teman-teman satu tim, dengan atasan, saya akan memahami terkait dengan gaya bekerja, target-target yang ada, agar apa? Agar saya bisa menyesuaikan kecepatan kerja, kecepatan belajar sesuai dengan target yang biasa dilakukan di perusahaan ini. Baru nanti teman-teman setelah ngomong adaptasi gitu, baru teman-teman nanti ngomongin soal apa? Progress, kayak gitu. Yang artinya apa? Pada saat menjawab pertanyaan ini, intinya 2 poin. Teman-teman itu ya harus menunjukkan kalau teman-teman itu tuh fokus di adaptasi, ngelakuin progres, dan nanti akhirnya teman-teman punya tanggung jawab lebih. Itu poin pertama. Yang poin nomor 2, perubahan yang dilakukan itu bukan perubahan ke perusahaan, teman-teman. Bukan perubahan apa yang ingin dilakukan ke perusahaan, tapi apa? Perubahan ke diri, ke sikap, ke performa. Artinya apa? Kalau teman-teman sudah melakukan profesi ini, posisi ini dalam jangka waktu tertentu, teman-teman akan selalu apa? Mengevaluasi performa biar Anda yang sekarang, teman-teman yang sekarang itu lebih baik dari yang dulu gitu. Jadi perubahan yang ada itu adalah perubahan menuju ke arah yang baik. Merubah siapa? Merubah perusahaan? Bukan, merubah kita, performa kita, cara kerja kita, termasuk pencapaian-pencapaian kita. Nanti seiring berjalannya waktu, teman-teman sampaikan akan ada pertumbuhan pengetahuan dan pengalaman. Saat saya sudah ada di posisi itu, sudah menguasai, sudah mumpuni, saya berharap saya diberikan tanggung jawab lebih untuk tidak menjadi staff, tapi saya sudah berada di level supervisor atau asisten manager di tahun kedua atau ketiga saya. Kayak gitu teman-teman. Paham nggak logikanya? Ini aku belum nyampein cara jawabnya bahasanya gimana loh. Jadi kalau ditanya apa perubahannya, teman-teman ngomongin soal, aku ulang lagi ya ini ya bahasanya ya. Penyesuaian diri dan pemahaman kondisi kerjanya. Yang selanjutnya baru teman-teman tekankan bahwa perubahan yang ingin saya lakukan adalah perubahan kualitas kerja saya. Saya akan selalu secara berkala mengevaluasi performa saya. Performa tim saya juga boleh. Agar target yang sudah ditetapkan, KPI yang ada, bisa saya capai bahkan saya lampaui. Kayak gitu. Coba teman-teman susun jawabannya. Ini aku nggak ada persiapan apapun ya di sini ya teman-teman ya. Jadi yuk kita misalkan pakai bahasaku ya. Kurang lebih aku akan jawab kayak gini. Terima kasih Pak atau terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Pada saat saya bekerja di sini, saya tidak akan melakukan perubahan karena saya tahu saya belum pernah berada di posisi ini. Walaupun saya sudah pernah bekerja di posisi ini di perusahaan sebelumnya, tapi pasti akan ada hal-hal yang berbeda saat saya bekerja di perusahaan ini. Saat saya bergabung di perusahaan ini, saya akan gunakan waktu dalam kurun waktu 1 sampai dengan 2 bulan untuk beradaptasi berkaitan dengan kegiatan harian rutinitas yang ada, bagaimana gaya interaksinya, target-target yang ada, gaya komunikasinya, dan lain-lain, sehingga apa yang sudah saya miliki sebelumnya bisa saya sesuaikan dengan perusahaan ini, termasuk dalam kecepatan kerjanya. Nanti seiring berjalannya waktu, saya pasti akan mengalami dinamika-dinamika yang ada di posisi ini. Saya akan mengalami banyak kondisi dan pasti sambil berjalan saya akan menemukan case-case yang hanya ada di perusahaan ini, tidak ada di perusahaan lain karena itu merupakan tantangan yang ada. Di sana saya yakin karena seiring berjalannya waktu, pengetahuan dan pengalaman saya juga bertambah, pasti nanti akan muncul kegiatan-kegiatan yang bisa saya lakukan untuk mengevaluasi performa saya agar performa kedepannya menjadi lebih baik. Jadi perubahan yang akan saya fokuskan di sini bukan merubah perusahaan atau apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan yang saya yakin itu sudah direncanakan oleh perusahaan ini. Namun saya akan berusaha sebaik mungkin memberikan performa terbaik dan melakukan perubahan atau evaluasi secara berkala
terhadap performa saya, agar ke depan performa saya menjadi lebih baik. Saat saya sudah memahami itu semua, saya berharap saya diberikan kesempatan untuk memiliki tanggung jawab lebih. Yang awalnya saya masuk di sini nanti saya akan menjadi seorang staff bla bla bla. Saya ingin nanti ada kesempatan untuk menjadi seorang supervisor atau asisten manajer bla 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 di tahun kedua atau ketiga saya bekerja di sini. Coba teman-teman bayangkan di situ. Coba bayangkan bahwa di sini tuh teman-teman nggak bisa asal saya akan ngerubah ini, saya akan ngelakukan gebrakan ini, ya nggak bisa kayak gitu, malah nggak realistis. Ingat ya, yang harus dirubah tuh nih sikap. Dua, performa. Caranya ngerubah apa? Pahami dulu, evaluasi, baru bikin aksi, kan gitu ya teman-teman ya. Nah itu adalah sudut pandangku teman-teman. Banyak dari teman-teman yang di grup locker yang latihan sama aku ya, yang di kelas sesi gratis atau yang berbayar kayak gitu, biasanya kejebak tuh kalau aku coba, ayo roleplay sama aku, coba jawab pertanyaan ini. Nah kan aku nggak pernah nih bikin video ini sebelumnya ya, mau belajar dari channel YouTube juga nggak ada gitu. Tapi ternyata banyak yang salah. Oleh karena itu aku akhirnya mutusin, oke lah, aku bikin video ini biar teman-teman ada gambaran. Ingat ya teman-teman ya, sehebat apapun teman-teman, kalau teman-teman belum pernah bekerja di sana untuk posisi itu, bagi perusahaan Anda tetap masih outsider. Jangan datang terus tiba-tiba jadi kayak orang hebat, peteteng sana sini, langsung ingin melakukan, oh, saya ingin merubah ini, merubah ini, merubah ini, gitu. Kayak lu siapa gitu. John juga belum pernah kayak gitu. Oke, semoga ini bisa membantu ya untuk nanti kedepannya kalau ada teman-teman yang menghadapi pertanyaan yang sama. Itu adalah sudut pandangku. Kalau nanti misalkan ada yang nggak setuju atau ada sudut pandang yang lain, aku sangat open banget buat diskusi. Silahkan tuliskan di kolom komentar. Ada yang pernah menghadapi itu, tuliskan di kolom komentar. Kayak gimana? Nanti biar kita bisa belajar bareng. Aku seneng kalau banyak orang belajar nongkrong di channel YouTube ini. Paling sementara dari aku itu dulu ya teman-teman. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang nanti akan menghadapi interview, aku doakan akan lancar. Belajarnya lancar, interviewnya lancar, dan setelah interview akan ada kabar baik. Dan aku doakan bagi teman-teman yang merupakan seorang pencari kerja atau job seeker, aku doakan segera memperoleh pekerjaan impian. Terima kasih dan sukses selalu ya.